Saat pulang dari rumah sakit, Stari tidur aja. Saya nggak nyangka kalau saat itu dia lagi berjuang antara hidup dan matinya gitu. Di situ saya cuma bisa bilang, kakak yang kuat, mama sama papa masih pengen hidup sama kakak. Halo, saya Anti, saya ibu 3 anak dan salah satu anak saya punya penyakit jantung bawaan. Waktu itu dokter bilang, ini yang satu agak kecil nih gitu. Cuman waktu itu belum ketahuan apa-apa, makanya terus dikasih vitamin, disuntik pematangan paru juga. Yang beratnya itu di kehamilan kedua ini karena di trimester ketiga kena COVID. Kondisinya saya benar-benar nggak bisa lepas dari oksigen. Akhirnya setelah sembuh dari COVID, nggak lama pendarahan, terus akhirnya bed rest di rumah sakit sampai melahirkan. Si kembar kan lahir, yang kakaknya itu lahir dengan berat 2,5, si adik lahir dengan berat 3,4. Nah, yang si adik yang lahir dengan 3,4 ini yang henti jantung selama 5 menit. Jadi saat itu mereka langsung tim dokter anaknya nyelamatin, terus langsung dibawa ke NICU. Akhirnya si kakak juga dibawa ke NICU. Setelah mereka pulang dari NICU, nggak lama, 2 hari di rumah, si kakak kuning. Masuk lagi ke NICU buat disinar gitu. Tapi di situ dokter udah bilang sama saya, ibu setelah nanti si kakak keluar dari NICU, ibu bawa ya ke dokter spesialis jantung anak, dia bilang gitu. Akhirnya dari situ dua-duanya saya bawa ke dokter spesialis jantung anak. Saat USG si adik, dokternya bilang, oh aman, ini nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi pada saat USG si kakak, dia bilang, ibu yang sabar ya. Si kakak punya kebocoran jantung besarnya 5 mili. Di situ saya udah kayak hancur banget rasanya. Kayak apa salahnya si kakak ya gitu sampai harus punya penyakit jantung bawaan gitu. Selama 3 bulan pertama tuh berat Stari nggak naik sama sekali gitu. Dokter spesialis anaknya bilang, Bu, kalau kondisinya Stari seperti ini terus, dia akan gagal tumbuh. Itu rasanya apa ya? Udah kayak di ruang dokter udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuman nangis doang. Terus akhirnya dokter menyarankan untuk pakai NGT. Itu salah satu hal yang paling nggak bisa saya terima saat itu adalah, anak saya bisa nyusu dengan baik dok, anak saya bisa ngedot, tapi kenapa harus pakai NGT? Terus dokter bilang, kalau ibu tidak mau anak ibu gagal tumbuh, ini satu-satunya jalan yang harus kita tempuh bu. Gitu. Dan sejak itu, perjuangan Stari dimulai dari dia mulai kena infeksi paru-paru untuk pertama kalinya. Jadi di usia 3 bulan 10 hari itu Stari dirawat di RSAB Harapan Kita dengan diagnosis pneumonia. Setiap bulan itu dari usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, Stari masuk rumah sakit hanya karena pneumonia. Jadi tiap malam itu kegiatanku sama suami adalah memastikan dia tetap bernafas saat tidurnya. Pas echo pertama sama dokter Siska, dibilang, ibu, anak ibu udah harus open heart. Sudah tidak bisa kateterisasi, dan ternyata setelah echo kedua itu besarnya kebocoran jantung Stari udah 13 mm. Singkat cerita, operasi itu di tanggal 10 Oktober 2023. Proses operasinya lebih panjang dari yang kami kira. Stari kritis karena hipertensi parunya. Jadi rupanya setelah dadanya dibelah, kebocorannya nggak cuma ada VSD doang, tapi ada PDA juga. Terus tiba-tiba saat semua ditutup,
tekanan parunya tuh melonjak gitu. Itu yang membuat Stari kritis, jadi kayak saturasinya anjlok, tensinya anjlok, dan semuanya menurun gitu. Dokter yang tadinya bilang akan ditidurkan 24 jam, jadi ditidurkannya beberapa hari sampai kondisi pH-nya Stari stabil. Kemarin setelah 3 bulan pasca operasi kan kontrol ya, dan hasilnya tuh puji Tuhan bagus banget. Yang kebocoran yang sempat disisakan supaya pH-nya tidak melonjak itu juga ternyata sudah menutup spontan, jadi akhirnya Dokter Siska memutuskan untuk Stari lepas obat. Jadi sekarang tinggal mengejar tumbuh kembangnya Stari, karena Stari itu walaupun sekarang usianya 1 tahun ya, tapi tumbuh kembangnya tuh terlambatnya 2 bulan. Stari mengalami spell. Spell tuh kayak kesadarannya menurun, sangat drastis. Jadi saat pulang dari rumah sakit, Stari tidur aja. Saya pikir anak itu tenang gitu, tidur tenang, nggak rewel, nggak nangis. Dikasih susu juga, ya karena dari NGT ya, jadi kayak oh ya susunya habis karena kan langsung ke perut gitu. Saya nggak nyangka kalau saat itu dia lagi berjuang antara hidup dan matinya gitu. Dia tidur dari jam 3 sore, jam 5 sore saya bangunkan, dia tidak merespon saya. Saya bilang, kakak bangun kak, ayo kita mandi. Kakak bangun, saya tepuk-tepuk, saya tampar-tampar. Dia sama sekali tidak merespon saya. Akhirnya kita bawa dia ke rumah sakit. Sampai di IGD itu saturasi dia sudah 40. Dan suster bilang, anak ibu sudah hampir kehilangan kesadarannya. Saat itu Stari langsung dipakein oksigen, pasang segala macam alat-alat. Di situ saya cuma bisa bilang, kakak yang kuat, mama sama papa masih pengen hidup sama kakak. Gak tau, mungkin dia tahu kali ya, itu pelan-pelan saturasinya naik 40, 55, 75, sampai akhirnya berhenti di angka 90. Saya cuma bilang, kakak makasih ya, kakak makasih. Kakak udah mau bertahan, kakak udah mau berjuang. Setelah itu dia dirawat 12 hari, dia sampai menjalani bronkoskopi. Setelah menjalani bronkoskopi, dia masuk ICU sehari. Kalau lagi stres banget, bisa kambuh lah, flare gitu. Muka bengkak, badan gatel, semua merah-merah. Itu pasti ada, apalagi waktu yang setahun terakhir kemarin tuh. Cuman kan, apa ya, maksudnya demi anak gitu, jadi kayak nggak mau dirasain. Pernah banget. Di usia si kembar 5 bulan lah. Aku tuh udah kayak, wah babak belur banget ya rasanya. Penyesalanku tuh cuman waktu itu adalah waktu Stari kalau lagi kondisinya lagi drop, aku kayak Tuhan udahlah gitu. Kalau Stari emang udah capek, udahlah gitu. Cuman pas ngelihat Stari spell itu sampai kehilangan kesadaran tuh kayak wah nggak deh, nggak bisa, ternyata aku kehilangan anak ini gitu. Aku cuma mau anak-anakku sehat itu. Ngelihat mereka bisa kumpul bertiga, bisa ngelihat Stari masih bisa sama-sama Sani, sama-sama masnya, itu udah jadi kebahagiaan tersendiri buat aku. Hidup sehat. Ya walaupun sebetulnya nggak pernah tahu ya, sampai saat ini pun dokter belum bisa menjelaskan apa yang membuat anak-anak tuh bisa punya penyakit jantung bawaan. Aku pikir karena aku COVID gitu. Tapi ternyata dokter enggak kok Bu, bukan karena itu. Tapi memang ini sudah takdirnya, anak ini punya jantung yang tidak sehat dan sudah takdirnya ibu memiliki anak istimewa seperti Stari. Dari situ belajar untuk tidak terus menyalahkan diri sendiri sih.